Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai seorang yang beriman kepadanya. Salawat bersalam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu pemuda membangun bangsa. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, bila kita baca dari Al-Quranul Karim, kitab suci kita, maka kita akan menemukan banyak kata-kata pemuda di dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa perhatian Al-Quran terhadap pemuda itu sangat besar. Karena memang pemudalah yang akan membawa perubahan-perubahan bagi sebuah bangsa. Kita misalnya bisa lihat di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Misalnya Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Ya. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mereka yang menyembah berhala, berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah dari sejak muda membenci penyembahan terhadap berhala. Sehingga beliau kemudian sering mencela berhala-berhala itu. Nah, inilah salah satu contoh, ya, Al-Quran menyebutkan tentang pemuda. Tentu banyak juga ayat-ayat yang lain yang bisa kita lihat di surat-surat yang lain. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi, ya. Dalam surah Al-Kahfi, di awal-awal surah Al-Kahfi, Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda gua. Nah, di ayat ke-60, ayat ke-13, maaf, saya silap tadi. Ayat ke-13 disebutkan, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, Allah menceritakan, kami menceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang berita yang benar tentang mereka itu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka-mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah untuk mereka. Nah, jadi memang keistimewaan pemuda luar biasa. Bahkan kalau dilihat dalam surah Al-Hajj disebutkan bahwasanya masa muda itu adalah masa kita kuat. Masa seorang manusia itu kuat. Jadi disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu min dha'fin, dari lemah. Kemudian Allah menjadikan manusia itu jadi kuat. Nah, jadi kuat yang dimaksud itulah pada saat manusia itu di masa-masa muda. Kemudian disebutkan setelah kuat menjadi lemah dan beruban. Nah, setelah menjadi lemah dan beruban, maka tentu saja manusia itu tidak akan lagi menjadi kuat kembali. Tidak. Jadi memang usia pemuda adalah usia yang sangat-sangat diperhatikan oleh agama kita, yaitu agama Islam ini. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang penyair Mesir dalam kitab beliau Aidhatun Nasyiin juga memiliki perhatian besar terhadap pemuda, ya. Dalam kitab ini beliau menyebutkan ada 40 nasihat, ada 43 nasihat beliau, ya,
terhadap pemuda, agar pemuda ini bisa berperan sebagai pembangun bangsa, ya. Jadi kalau kita baca kitab ini, maka disebut oleh beliau ada 43 nasihat beliau untuk pemuda. Nah, di antara nasihat-nasihat itu di sini beliau sebut misalnya dalam sebuah tema, yaitu al-haja'atu wal yaqadhah, ya. Artinya kelalaian dan kesadaran. Nah, beliau di sini menyebutkan lil umami kama lil afradi haja'atun wa yaqadhatun. Bangsa sebagaimana juga seperti individu-individu juga memiliki kelalaian dan kesadaran. Jadi bukan hanya pribadi-pribadi tertentu saja yang lalai dan sadar, tapi ternyata bangsa juga memiliki kelalaian dan kesadaran. Nah, tentu ini dimaksudkan bukan hanya untuk Mesir sebagai bangsanya penulis kitab ini, yaitu Syekh Mustafa Al-Khalaya ini, tapi beliau maksudkan dengan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena beliau bahasakan dengan kata-kata umam. Umam itu adalah jamak dari ummah. Kalau ummah itu artinya satu umat atau satu bangsa, maka kalau umam itu artinya banyak bangsa. Kalau beliau katakan di sini bahwa lil umami kama lil afrad haja'atun wa yaqadhat. Sama seperti individu-individu, bangsa-bangsa juga memiliki kelalaian dan kesadaran. Nah, inilah yang kemudian membuat penulis kitab ini memberikan penjelasan-penjelasan kenapa sebuah bangsa itu lalai dan kenapa sebuah bangsa itu sadar. Di sini beliau sebutkan bahwa fataratan tataghallabu 'alaiha al-ula fatukhmiluha wa tawran tahijuha al-ukhra fatunabbihuha. Terkadang sifat lalai itu menguasai sebuah bangsa sehingga bangsa itu selalu lalai. Dan terkadang juga di masa yang lain sifat yang sadar itu yang menguasainya sehingga bangsa itu menjadi waspada. Nah, bila kita lihat di bangsa kita, bangsa Indonesia, maka kita tentu menyadari bahwasanya ada ancaman-ancaman dari luar terhadap bangsa kita. Ya, ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa lain terhadap bangsa kita yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita sadar bahwa ancaman itu benar-benar membuat bangsa kita ini kelak bisa berbahaya, maka kita harus memberikan motivasi kepada pemuda untuk bisa membangun bangsa ini dengan baik, ya. Jadi kita harus mengkader, ya, menyiapkan generasi-generasi muda untuk bisa menjaga bangsa ini sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang tidak kalah nantinya oleh musuh-musuh bangsa ini juga. Nah, jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau sebutkan, beliau mengawali pembicaraan beliau berkenaan dengan kelalaian dan kesadaran itu, bahwa kesadaran dan kelalaian itu kadang menguasai diri sebuah bangsa, terkadang yang menguasainya adalah kelalaian. وقد كان هذان العاملان ولم يزالا في تنازع وخصام. Dan dua sifat ini, sifat lalai dan sifat sadar, senantiasa ada pada diri sebuah bangsa itu dalam tanazu' dan khisam, dalam pertempuran, ya, dalam pertempuran dan pertikaian. Jadi sifat lalai dan sadar itu selalu ada pada sesebuah bangsa, ya. Itu akan berperang pada bangsa itu, ya. Kadang yang memenangkan pertarungan itu sifat sadar sehingga yang menguasai bangsa itu adalah kesadaran. Kadang yang memenangkan pertarungan itu adalah sifat lalai sehingga yang menguasai bangsa itu adalah sifat lalai. Walam yakun wala yakunu bainahuma sakinatun wa salamun. Dzalika li'annahuma diddani wad-diddani la yajtami'ani. Ya. Jadi di antara sifat lalai dan sifat sadar ini
tidak pernah terjadi sakinah dan salam. Ya. Tidak pernah terjadi ketenangan dan kedamaian. Jadi selalu bertarung ya pada diri kita, diri pribadi-pribadi termasuk saya, itu kadang lalai, kadang sadar ya kan. Nah, pada sebuah bangsa juga begitu. Kadang bangsa itu sadar, kadang bangsa itu lalai ya. Kenapa selalu bertarung, tidak pernah ada kedamaian dua sifat itu pada diri kita? Karena kedua sifat itu berlawanan ya. Li'annahuma dhiddani. Karena kedua sifat itu berlawanan. Wadhiddani la yajtami'ani. Dan dua sifat yang berlawanan itu tidak akan bisa bersatu. Nah, jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, inilah awal dari pembicaraan penulis kitab ini berkaitan dengan al-haja'ah wal yaqadhah. Nah, pada penjelasan berikutnya, beliau di sini menjelaskan sebab-sebab sebuah bangsa itu berada dalam keadaan kalah ya. Apa sebab sebuah bangsa itu bisa dikalahkan? Di sini beliau menjelaskan, ammal asbabul lati taj'alul ummata khamilatan mutaqahqiratan saqitatan fahiya katsirah. Ya, adapun sebab-sebab yang membuat sebuah bangsa itu jadi bangsa yang lemah, bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain, itu banyak, kata beliau. Minha jumudu kathirin min ulama'il adyan wa wuqufuhum saddan mani'an amama tayyaril ummatil mundafi'ah ila taqaddum. Di antara sebabnya, pertama sekali adalah kebekuan. Nah, ini yang mesti kita sadari ya, sifat beku ini tidak boleh ada pada diri tokoh-tokoh agama. Di sini disebut bahwa jumudu katsirin min ulama'il adyan. Kejumudan atau kebekuan kebanyakan tokoh-tokoh agama. Jadi harusnya tokoh-tokoh agama itu bisa membawa pencerahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat beliau. Ya, jangan malah tokoh agama jumud. Tokoh agama tidak mau melakukan perubahan. Itu jumud namanya, beku. Ya. Jadi sifat pertama yang membuat sesebuah bangsa itu menjadi bangsa yang kalah adalah tokoh agamanya jumud. Ya. Tokoh agamanya tidak mau bergerak, tetapi tokoh agamanya statis, hanya berdiam diri pada saat ia melihat sebuah kezaliman, ya, maka dia berdiam diri. Nah, itu menunjukkan bahwa bangsa itu akan kalah. Bangsa itu akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Wa wuqufuhum saddan mani'an amama tayyaril ummatil mundafi'ah ila taqaddum. Dan tokoh-tokoh agama itu ya, menghalangi umat untuk maju. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya harus diatasi oleh tokoh agama itu sendiri. Baik para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.